Konsep Indomaret. Konsep Indomaret adalah konsep leverage. Konsep apa? Leverage. Jualan harga berapa? Indomie ya, dikit-dikit ya. Tapi dijual di 3.000 cabang. 1M gampang nggak jadinya? 1M jadi gampang. Ya. Jadi prinsip yang harus Anda pikirkan adalah kalau saya punya restoran 1 bulan jualan 10 juta, saya harus punya 100 cabang. Hanya mampu 10 juta sebulan, jualan 100 cabang. Kalau hanya mampu 100 juta, cukup 10 cabang udah 1 miliar. Masuk akal? Masuk akal ya? Teman-teman, mari kita lihat buktinya bahwa hari ini menjual jauh lebih cepat. Hari ini Anda jualan harusnya untuk mencetak 1 miliar pertama Anda harusnya jauh lebih cepat. Mari kita lihat. Telepon untuk mencapai 100 juta customer pertama, meraih menjangkau 100 juta, butuh waktu 75 tahun. Telepon ya, landline. Website, www, untuk mencapai 100 juta website membutuhkan waktu 7 tahun. Oke? Facebook untuk mencapai 100 juta customer pertama butuh waktu 4 tahun. Instagram untuk mencapai 100 juta customer pertama hanya butuh waktu 2 tahun. Pokemon Go butuh waktu cuma 1 bulan untuk mencapai 100 juta pertama. Apa artinya? Pinter-pinter pilih produk yang bisa jadi viral. Pinter-pinter apa? Pilih produk yang bisa jadi viral. Karena dengan Anda memiliki produk yang viral, bukan kita yang jualan, tetapi customer kita ikut menjual. Masuk akal ya? Zaman sekarang lebih cepat. Kenapa? Karena ada leverage dari teknologi. Leverage itu apa? Ada bantuan dari teknologi. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat perjalanan sebuah bisnis mencetak 1 miliar pertama. Ada Airbnb, ada Gojek, ada Grab, ada Instagram, ada Pinterest, ada WhatsApp. Saya tidak akan bahas semuanya, tapi saya akan mengambil satu sampel namanya Airbnb. Tugas Anda adalah Anda mengambil hal penting dari story ini. Airbnb datang dari 2 orang yang kehabisan modal, nggak punya uang, nggak punya tempat untuk tinggal, nggak punya bisnis, dan tidak punya ide bisnis. Nah, alat yang paling dia miliki adalah sofa. Dia merentalkan sofa untuk orang homeless, orang yang nggak punya tempat tinggal. Ternyata ada yang mau. Ada yang mau merentalkan, ada yang mau menyewa sofanya, menyewa matras. Tahun 2007 ada Brian Chesky, Brian Chesky adalah CEO Airbnb. Lalu mulailah dia membuat website. Dia buat website, dia buat blog. Anda perhatikan ya, flow-nya, cara berpikirnya, dia nggak jualan door to door, tapi dia buat website dulu. Dia buat website, dia simple blog dengan peta. Siapa yang mau sewa, silahkan datang ke sini. Siapa yang mau sewa matras, silahkan datang ke sini. Lalu kemudian waktu dia luncurkan, lumayan. Ada 2 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan datang dan mau bayar $80. Bagus? Bagus? Dia bilang, wah, business opportunity. Ini business opportunity. Lalu kemudian dia dapat ide, kira-kira kalau saya lanjutkan mungkin nggak? Lalu dia mengajak orang namanya Nathan untuk untuk mendapatkan modal. Dia mengatakan begini,
Kira-kira memungkinkan nggak ya? Saya ini namanya dulu apa namanya? Namanya dulu belum ada Airbnb, tapi dia kemudian dia launch XXSW, dapat bookingan, lalu kemudian dia mengatakan begini, kayaknya kalau bisnis ini berkembang, kalau bisnis ini sukses, bisnis ini mau kita bangun, kita butuh modal yang lebih besar. Apa yang terjadi? Dia mencari investor. Dia cari investor, cari teman yang bisa kasih modal. Begitu banyak orang yang diajakin untuk kerjasama, nggak ada yang mau. Sampai akhirnya 2008 dia melakukan sebuah ide waktu Obama melakukan kampanye. Dia jualan cereal Obama cereal. Ya, jualan Obama cereal, dia bilang, wah dapat 30.000 dari jualan produk yang tadi. Jual produk murah, tapi bisa jualannya banyak. Dalam kondisi yang lagi viral, Obama lagi viral, jualan Obama cereal dapat 30.000. Ini adalah modal pertama. Lalu kemudian dapat funding tahun 2009 senilai 20.000. Funding pertama dari Paul Graham. Ya. Lalu kemudian 20.000 loh, 20.000 dolar loh. Launching, pada saat launching, omsetnya $200 per minggu. Modal 20.000, omset $200 per minggu. Bagus jelek? Bagus jelek? $200 seminggu, modal yang dikeluarin 20.000. Profitable nggak? Profitable? Tidak profitable, tidak menguntungkan. Ternyata yang menarik adalah dia menampilkan foto jelek di website-websitenya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia keliling New York, dia foto-fotoin rumah, yang rumah-rumah, difotoin rumah, fotoin sofa-sofa, ditampilin, dia bilang, nih saya sewa sofa, saya sewain matras, saya sewain ini, tapi fotonya bagus. Apa yang terjadi? Ketika fotonya berubah, omsetnya naik dari 200 ke 400. Sampai pada satu hari, dia bilang, saya tetap butuh modal lagi. Dia pergi ke venture capital dan banyak sekali penolakan. Sampai pada suatu hari, ada orang namanya mantan pemain drum band terkenal yang mengiringi Barry Manilow. Lalu kemudian dia bilang, oh kamu ngapain sewain matras? Kamu sewain aja satu rumah saya ini kamu sewain. Kalau memang ada orang mau, udah nyewa satu rumah sekalian. Wah, ide besar. Tadinya cuma nyewain sofa, tadinya cuma nyewain tempat tidur, sekarang dia sewain satu rumah. Dan itu yang membuat dia booming. Dapat seed capital 600.000, lalu kemudian dapat 7,2 juta US dollar. Hari ini valuasi Airbnb adalah 10 miliar US dollar. Bukan dengan nyewain matras, tapi dengan nyewain rumah. Nah, valuasi 10 miliar dolar ternyata menggoyang industri perhotelan. Yang biasanya orang pergi ke luar negeri nyewa hotel, sekarang masuk website Airbnb, lalu dia bisa sewa rumah yang dia mau. Anda pengen tinggal di istana? Bisa. Anda pengen tinggal di mansion? Bisa. Anda pengen tinggal di puri? Bisa. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat dia menjadi luar biasa? Pelajaran terbesarnya adalah, orang ini fokus. Orang ini apa? Tidak berubah-berubah bisnis, tidak pantang menyerah, terus-menerus melakukan perbaikan, perubahan, dan pertemanan. Nyari teman terus nih, fokus. Ada orang di luar sana yang waktu mulai bisnis
Bisnisnya adalah kuliner, jualan gorengan. Jualan gorengan nggak laku, ganti jualan bakso. Jualan bakso nggak laku, ganti jualan baju. Jualan baju nggak laku, ganti jualan kue lapis. Jualan kue lapis nggak laku, ganti jadi MLM. MLM nggak laku, ganti dari yang lain. Jadi terus menerus gonta-ganti bisnis, akhirnya nggak bisa fokus. Nah, orang ini fokus dan yakin dan percaya bahwa bisnis ini bisa berkembang. 2007 sampai dengan 2014, waktunya hanya 7 tahun. Pertanyaannya, bisnis Anda sudah berapa lama dan seberapa cepat pertumbuhannya? Ada banyak bisnis yang sudah 30 tahun, bisnisnya gitu-gitu aja, ya Pak ya? Ada yang udah 10 tahun, udah 15 tahun, gitu-gitu aja. Nah, teman-teman, disiplin penting. Kalau Anda perhatikan, salah satu disiplinnya adalah mereka mengutamakan cash flow. Bisnis mereka mengutamakan cash flow. Anda perhatikan, siapa di sini yang ngasih kredit? Siapa di sini yang ngasih kredit ke customer? Siapa yang kasih kredit ke customer? Say yes. Ngasih kredit? Nah, tolong perhatikan baik-baik. Buat teman-teman yang memberikan piutang kepada customer, kecuali Anda bank. Kalau Anda bank beda ya, karena pada saat kredit ada jaminan. Tapi kalau Anda memberikan piutang kepada konsumen, Anda perlu hati-hati. Karena ada yang disebut penyusutan. Ada apa? Nah, tolong perhatikan baik-baik. Kalau Anda, ini by the way adalah sebuah statistik dari lawyer tukang tagih. Jadi di Amerika ada kelompok lawyer yang kerjanya nagih hutang piutang. Lalu kemudian mereka membuat sebuah studi statistik. Kalau Anda menjual produk lalu kasih kredit 1 bulan, statistik menunjukkan yang balik cuma 93%, 93,8% itu Anda akan dapat uang Anda balik. Kalau kreditnya 1 bulan. Kalau Anda kasih kredit 2 bulan, yang balik 85,20%. 85% duit balik. Yang 15% macet. Cash flow-nya berantakan. Kalau Anda kasih kredit 3 bulan, 73,6% akan kembali, sisanya macet. Kalau Anda kasih kredit 6 bulan, 57% kembali, sisanya macet. Kalau Anda kasih kredit 9 bulan, 42% balik. Kalau kredit 12 bulan, itu kredit 23% balik. Kalau kredit 24 bulan, hanya 13% yang balik. Jadi kalau Anda kasih piutang, Anda harus berhati-hati bahwa piutang itu menyebabkan kita kekurangan cash flow. Nah, yang menarik adalah ada banyak belief dan keyakinan yang mengatakan bahwa coach, saya tidak bisa naikin omset kalau nggak kasih piutang. Berarti kita berada di bisnis yang kurang tepat. Kita perlu melihat kembali model bisnis kita. Ada sebuah bisnis yang punya keyakinan yang sama. Coach, saya nggak bisa coach, kayaknya sih nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Ada yang tahu kenapa? Karena mengharapkan satu customer belanja puluhan biji. Jadi mengharapkan omset gede. Oke? Omset gede bagus nggak? Omset gede bagus nggak? Omset gede bagus ya. Jadi mengharapkan 10 customer, masing-masing customer belanja 100 juta. Satu customer hilang, 10% customer Anda, 10% omset Anda hilang. Ya Pak ya? Nah, customer yang belanja mengatakan, saya mau sih beli 100 juta 1 bulan dari kamu, asal kamu kasih kredit saya 6 bulan. Karena waktu untuk menjual produk kamu lama. Mau kasih kredit nggak? Waduh, daripada produk saya mati di gudang, mendingan saya jual. Jadi Anda perlu berhati-hati dengan hutang piutang. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini Pokemon Go. Nah, sekarang siapa di sini yang masih kasih piutang? Yang mau ngasih piutang terus? Boleh. Asal tidak kurang atau tidak lebih dari 1
1 bulan. Oke? Nah, ada 3 mindset penting seorang entrepreneur. Orang yang suka belajar, mimpinya besar, dan berani mengambil satu keputusan. So, ada satu hal yang menarik. Kalau Anda ingin benar-benar menjadi sukses, Anda harus menjadi entrepreneur. Harus menjadi apa? Entrepreneur. Siapa yang pengen menjadi entrepreneur sukses? Saya yes. Mau tahu caranya? Saya yes. Tangga yang pertama harus Anda lewati, namanya tangga teknisi. Tangga apa? Wajib menguasai detail. Wajib menguasai detail. Banyak business owner di luar sana tidak menguasai detail, mencoba untuk rekrut orang yang menguasai detail. Saat orang itu resign, habis itu kita berdarah-darah. Misalnya contohnya gini, ada orang yang bilang begini, saya ini orang sales, saya nggak suka keuangan, saya nggak ngerti keuangan, saya nggak suka pajak, saya nggak tahu cara ngitung pajak, saya nggak suka rekrut orang, saya nggak tahu cara rekrut orang. Jadi saya cari orang-orang yang ngerti pajak, yang ngerti keuangan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang punya bisnis siapa? Kita. Saat pajak bermasalah, kita nggak ngerti detail, siapa yang tanggung jawab? Kita. Bukan orang yang ngitung pajak. Paham ya? Jadi mau nggak mau kita harus kuasai hal teknis. Jadi teknisi. Anda yang harus bisa mungkin mengerti operasional. Anda harus mengerti keuangan, teknis. Anda harus mengerti marketing, teknis. Anda harus mengerti sosial media, teknis. Bukan hanya sekedar tahu tapi ngerti teknis. Anda bukan hanya mengerti pajak, Anda ngerti cara hitung pajak. Secara teknis Anda harus paham, menguasai. Ya, setelah Anda tahu menjadi teknisi, Anda boleh naik kelas menjadi manajer. Setelah jadi teknisi, boleh jadi. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang yang hobi atau senang menjadi teknisi, nggak mau naik kelas, nggak mau jadi manajer, semuanya dikerjain sendiri, semuanya dijalanin sendiri, semuanya jalankan karena dia suka. Nah, Anda harus bisa melepaskan sedikit-sedikit dan menjadi manajer. Tugas manajer adalah melatih orang. Tugas manajer apa? Melatih teknis. Melatih orang untuk membuat orang itu mengerti secara teknis. Kalau Anda sudah menjadi seorang manajer, Anda boleh naik level menjadi business owner. Tugas business owner adalah memfokuskan pada pembuatan sistem. Bukan hanya sekedar melatih orang, tapi bikin sebuah sistem yang bisa dijalankan oleh seorang manajer. Nah, kalau bisnis Anda sudah jalan dengan sistem, otomatis waktu Anda akan lebih luang. Uang Anda akan lebih banyak. Karena uangnya banyak, waktunya luang, Anda boleh naik kelas menjadi investor. Naik kelas jadi investor. Mikirin tuh, ada nggak ya peluang supaya uang saya bisa berlipat ganda dengan waktu yang saya miliki? Mungkin Anda buka bisnis baru, mungkin Anda bisa invest di tempat yang lebih baik, mungkin cari market yang lebih baik, dan seterusnya. Jadi jangan hanya sekedar Anda mengelola bisnis, Anda investasi di properti dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sudah tahu cara menginvestasikan uang saya naik level menjadi seorang apa? Apa ini entrepreneur? Entrepreneur adalah orang yang fokusnya nyari peluang, mencari ide-ide baru. Bisnis konvensional, tolong dicatat baik-baik ya. Bisnis konvensional harus melalui fase ini. Bisnis konvensional harus melalui fase ini. Jadi ngerti teknis, jadi manajer, jadi business owner, jadi investor, jadi entrepreneur. That's business konvensional, bisnis tradisional. Bisnis apa? Tradisional atau konvensional. Bapak Ibu, kalau Anda berbisnis di tahun
2000 atau kalau Anda adalah orang-orang yang berasal dari generasi baby boomers, Gen X, ini adalah fase yang terbaik yang kita lewati saat kita membangun bisnis. Orang-orang hebat di luar sana startnya begini. Hari ini Bapak Ibu, urutannya dibalik. Hari ini ternyata urutannya dibalik. Gojek, Nadiem Makarim, atau bahkan Tokopedia, atau Gojek lah ya, paling gampang ya, atau Grab, atau mungkin Anthony Tan ya, Grab, atau mungkin Uber. Mereka tidak start jadi tukang ojek. Nadiem Makarim itu bukan tukang ojek yang kemudian berpikir, oh saya ngerti teknis, lalu menjadi seorang manajer ojek. Habis jadi manajer ojek, dia menjadi business owner, pengelola pangkalan ojek. Setelah itu dia berpikir untuk mencari investor dan membuat investasi Gojek. Lalu kemudian jadi entrepreneur. Enggak begitu. Dia start dari peluang bisnis yang paling gede. Ada sebuah ide di mana saya kalau punya ide ini, bisnis ini bisa mendunia. Bahkan bisnis ini bisa menguasai Indonesia, Asia Pasifik. Startnya dari ide. Setelah dapat ide, cari investor. Betul? Coba Anda lihat siapa pengusaha yang seperti itu. Airbnb sama. Dapat ide, cari investor. Dapat ide, Tokopedia, Traveloka, dapat ide, lalu cari investor. Setelah dapat investor, dia cari apa? Operator. Cari operator yang bisa menjalankan bisnisnya. Kalau Gojek antara investor, diperpendek prosesnya dari investor lalu dikelola dalam bentuk ojek lalu menjadi bisnis Gojek. Ya, bisnis Gojek. Jadi teknisinya adalah tukang ojek. Jadi dari investor, dari entrepreneur, Anda harus punya ide, lalu ide dijual ke investor. Idenya dijual ke investor. Setelah itu investor mencari orang yang mau menjalankan bisnisnya. Setelah tahu atau cari orang yang bisa menjalankan bisnis, tugas business owner adalah tahu cara mencari manajer. Tugas manajer adalah tahu cara mencari teknisi. Kita ambil satu sampel warung abnormal. Ada yang tahu warung abnormal? Warung abnormal salah satu investornya adalah klien saya di Jakarta. Warungnya itu ada di Cempaka Putih. Apa yang mereka lakukan adalah mereka punya ide. Idenya adalah jualan Indomie di tempat yang mewah. That's the idea. Setelah itu dapat funding pertama, kalau saya nggak salah 200 juta, buka di Bandung. Pada saat buka pertama, ternyata sukses. Dan itu semua mereka kerjakan sendiri. Mereka masih mengerjakan sendiri. Tapi mereka pikir ya, oh ya saya dapat ide, tahu cara masak Indomie, kan gampang masak Indomie ya. Nyari investornya udah dapat, lalu cari orang yang mau masak, dapat, lalu cari orang yang mau mengelola, gampang. Indomie gampang kan? Gampang nggak ngelola warung Indomie? Gampang nggak? Gampang lah ya, kecil ya. Lalu kemudian mencari teknisi. Teknisinya ngapain? Cuma godok mie, aduk-aduk, serve. Godok mie, aduk-aduk, serve. Godok mie, aduk-aduk, serve. Jadi secara teknis mudah. Betul? Tukang ojek secara teknis mudah nggak? Naik motor? Bisa naik motor? Bisa. Bisa pakai HP? Bisa. Teknis mudah. Itu adalah ciri-ciri bisnis yang bagus. Yang secara teknis mudah. Ketika teknis mudah, mengelola pun mudah. Menjalankan bisnisnya pun mudah. Diduplikasikan relatif mudah. Namanya bisnis, mau sukses, kuasai kategori. Kuasai apa? Kuasai kategori. Kategori itu adalah apa yang dipikirkan manusia saat membutuhkan. Misalnya contoh gini, aduh lapar nih. Kira-kira apa yang dipikirkan berikutnya? Saya pengen makan, mau makan apa?
makan cepet atau makan lama? Mau makan ringan atau makan berat? Kan gitu ya. Itu namanya kategori. Mau makan di restoran itu kategori. Mau makan di restoran atau makan di warung. Warung itu kategori. Restoran itu kategori. Nah, yang menarik Bapak Ibu adalah saya membuat satu buku namanya Go Startup. Basically Go Startup adalah sebuah buku di mana saya memberikan ide atau menceritakan orang-orang yang nggak mulai dari nol. Klien saya, orang yang sudah sukses, yang sudah menjalankan konsep entrepreneurship, turun menjadi manajer, turun menjadi teknisi, dan seterusnya, jadi terbalik ya. Lalu kemudian mereka membangun bisnis dan akhirnya bisnisnya menjadi sukses. Sebagian besar mendapatkan penghargaan dan seterusnya, ada dari Bank Indonesia, ada macam-macam. Ini kebetulan jualannya adalah rendang. Idenya bikin rendang yang bisa di-package. Lalu kemudian dipaketkan, dijual, kemudian jadi oleh-oleh. Berkembang. Dari omset cuma 5 juta sebulan, sekarang mungkin sekitar 200 sampai 250 juta satu bulan. Ya. Orangnya sekarang kerjanya jalan-jalan, bisnisnya berkembang, tidak harus ditongkrongin, nggak harus ditungguin, distribusinya sangat-sangat besar, dan kisahnya ada di dalam buku Go Startup. Dapat banyak sekali penghargaan, termasuk ada beberapa idea. Orang-orang yang ada di dalam buku Go Startup mengalami kenaikan 25 sampai 2.500%. Nah, isi buku Go Startup sendiri adalah di dalam Go Startup saya bikin video. Jadi kalau Anda membeli buku itu atau Anda punya buku, ada tips untuk masuk ke satu link, ada 10 video tentang startup bisnis. Ya, gimana cara dapat ide, gimana cara menemukan startup sukses, dan lain-lain sebagainya. Nah, buku Go Startup ini kalau Anda lihat dari tangga, kalau tangga ini kan start dari bawah, tengah, ke bawah, langsung naik menjadi entrepreneur. Kalau Go Startup, Anda start dari entrepreneurship. Anda start nemuin ide. Anda start membuat bisnis model. Anda start untuk mencoba, ngetes kecil-kecilan. Namanya MVP. Minimum Viable Product, tes kecil. Jadi kalau zaman dulu Anda modal gede bikin kafe, gede, mahal, begitu buka nggak laku. Zaman sekarang nggak boleh begitu. Anda harus start dengan modal kecil tapi sudah untung. Kalau saya mau jual wedding cake, tahu wedding cake ya? Kue gede. Anda harus bisa jualan cupcake laku dulu. Kalau Anda jual cupcake laku, wedding cake bisa laku. Kalau cupcake aja Anda nggak bisa jual, jangan jual wedding cake. Karena wedding cake modalnya jauh lebih gede. Namanya MVP, Minimum Viable Product. Jadi pada saat Anda mencoba, mengetes, menjual laku, Anda gedein menjadi lebih laku. Semua pengusaha inginkan sukses.